Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikonisia TV, hari ini kita kembali memulai episode Komuni Kita bersama saya Adelia Saptari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas suatu mata kuliah ya, yang tidak lain tidak bukan, menurut saya pribadi karena sudah pernah mengalaminya, seru, menyenangkan, tetapi cukup kompleks ya. Jadi kita akan membahas apa saja yang membuat mata kuliah ini kemudian menjadi tricky. Oke, bersama pengampu mata kuliah kita hari ini, Mas Ibnu Darmawan. Halo Mas, gimana kabarnya hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau tanya nih Mas, jadi sebagai mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah tersebut, kemarin tuh sempat beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari adik kelas. Oke. Ya, jadi bagaimana hambatan yang saya alami ketika menempuh mata kuliah tersebut. Tetapi kan setiap event itu kan berbeda ya. Kalau dari Mas Ibnu sendiri, secara umum apa saja sih hambatan terbesar ketika kita melakukan manajemen proyek komunikasi? Oke. Sebenarnya pertanyaannya sangat umum ya, dan kemarin juga saya diskusi sama teman-teman di kelas bahwa teman-teman dipersilahkan untuk konsul atau ya berdiskusi lah sama kakak angkatan, dan mungkin salah satunya sudah menghubungi Adel gitu ya, untuk tanya-tanya gitu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam baik itu perencanaan, lalu implementasi, dan di tahap akhir nanti kan ada evaluasi seperti itu. Nah, sebenarnya ini hasil pengamatan langsung ya, karena saya sendiri di sini mengampu atau berkecimpung di mata kuliah ini tuh sejak tahun 2021, dan setiap tahun saya selalu mengumpulkan data tentang kesulitan apa aja yang kemudian muncul saat mereka mendalami atau menjalani proses mata kuliah ini. Dan banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ternyata berdasarkan data yang saya kumpulkan itu terhambat di bagian riset dan kolaborasi. Nah, sebenarnya dua hal ini adalah hal pokok yang selalu saya ingatkan ke teman-teman mahasiswa, bahwa teman-teman sebelum merencanakan program komunikasi, ada baiknya teman-teman atau bahkan harus melakukan riset seperti itu, dan kemudian riset itu juga nantinya akan membantu teman-teman untuk melihat peluang-peluang kolaborasi yang bisa mereka lakukan seperti itu. Oke Mas, mengenai riset berarti itu kan menjadi peran yang cukup vital ya dalam kita merencanakan manajemen proyek komunikasi gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana riset itu dapat membantu kita memahami audiens, kemudian menyusun strategi komunikasi yang efektif? Nah, benar banget ya Del. Jadi dalam mata kuliah ini, saya selalu meminta teman-teman untuk merencanakan riset seperti itu kan. Nah, kalau tadi Adel bilang riset ini adalah satu hal yang vital, saya bisa bilang setuju 100%, karena mau nggak mau ini mata kuliah, jadi perencanaan program komunikasi ini juga harus akademik seperti itu, secara akademik. Itu artinya berdasarkan keilmuan. Nah, kalau kita bicara secara akademik berarti harus melalui prosedur yang ilmiah seperti itu. Nah, salah satunya gimana? Ya, mereka harus membuat riset gitu. Nah, gimana sih kemudian tadi pertanyaannya adalah riset bisa membantu teman-teman dalam pelaksanaan program komunikasi atau proyek komunikasi gitu kan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu berarti riset ini sebenarnya adalah dasar. Jadi sebelum mereka melakukan perencanaan, mereka harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Iya kan? Iya, betul. Nah, maka dari itu riset ini penting, mencari tahu apa yang akan mereka lakukan dulu. Nah, riset itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang rumit. Mungkin teman-teman berpikiran bahwa riset ini berat gitu ya Mas, vibes-nya. Iya, benar. Tapi saya bisa sampaikan ke teman-teman bahwa riset ini bisa dibuat lebih menyenangkan seperti itu. Ada dua riset sih sebenarnya yang kita perlu garis bawahi di sini. Yang pertama adalah riset pasar, kemudian baru riset audiens gitu. Pasar dan audiens. Betul. Kenapa kemudian riset pasar penting? Karena teman-teman di sini kan akan membuat proyek atau kita bisa bilang event kali ya. Yeah, event untuk orang lain seperti itu kan. Nah, kita analogikan bahwa teman-teman ketika mau berjualan itu juga harus paham apa yang konsumen inginkan, nah, benar ya. Nah, jadi untuk membuat program yang bisa mendatangkan massa atau audiens, berarti teman-teman juga harus tahu apa yang audiens inginkan seperti itu.
caranya gimana ya riset pasar itu nanti. Tadi kan ada cerita pernah bikin juga gitu kan di mata kuliah ini. Dulu gimana risetnya, Del? Riset. Jadi untuk saya sendiri saat itu kan membuat event itu dengan tema kebudayaan ya, yaitu Kalawastra dengan tema berkain gitu. Jadi riset utama kami itu juga lebih ke orang-orang yang dapat terlibat dalam mengikuti event kita. Jadi apalagi Jogja itu kan identik dengan kebudayaan. Jadi kalau riset saya kemarin ya Mas, itu cukup kompleks sih. Maksudnya tidak terbatasi pasar, tapi ada di audiens, kemudian riset tempat juga Mas. Jadi banyak subbabnya ya untuk riset itu. Kalau dari Mas Ibnu sendiri gimana? Saya kembalikan. Oke. Nah benar banget. Jadi saya masih ingat kemarin proyeknya Adel itu adalah Kalawastra. Kalau tidak salah berkain gitu kan. Betul. Idenya berkain. Nah ide untuk mengadakan sebuah program dengan tema berkain kan tidak serta-merta langsung muncul kayak gitu, dan saya yakin banget ketika itu teman-teman melakukan riset pasar juga, artinya teman-teman melihat tren seperti itu. Betul. Nah, salah satu langkah teman-teman mencari ide tentang berkain itu juga bisa kita kategorisasikan sebagai riset seperti itu. Bagaimana kemudian tren yang ada di pasar seperti apa, dan bagaimana kemudian orang-orang menyambut ide-ide event sebelumnya tentang berkain seperti itu, dan apakah kemudian acara sebelumnya tentang berkain juga sudah ada, dan bagaimana kemudian kondisinya seperti itu atau pelaksanaannya, dan itu juga termasuk riset pasar seperti itu. Nah tadi juga Adel menyampaikan bahwa ada riset audiens juga. Nah betul. Setelah riset pasar, teman-teman juga akan mengetahui tentang audiens atau karakteristik orang-orang yang sekiranya tertarik dengan Untuk mengikuti event tersebut. untuk mengikuti event-event dengan jenis tertentu seperti itu. Dalam hal ini kan tadi berkain, berarti setelah teman-teman melakukan riset pasar dan tahu kondisinya seperti apa, antusiasmenya seperti apa dari masyarakat, kemudian teman-teman paling tidak bisa memetakan orang-orang yang berpotensi sebagai audiens di acara teman-teman seperti itu. Oke. Jadi langkah-langkahnya cukup banyak ya Mas untuk kemudian menemukan satu titik temu gitu hasilnya. Oke, tadi kan kita membahas teorinya ya Mas. Kalau kita masuk ke contoh kasus ya, contoh kasus di mana riset itu menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen proyek komunikasi. Karena Mas Ibnu sendiri kan sudah dari 2021, jadi seharusnya sudah banyak menyaksikan pengalaman teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan mata kuliah tersebut. Mungkin ada contoh yang bisa diambil secara konkret dari Mas Ibnu sendiri. Nah, ini ada satu yang menarik nih Del. Jadi waktu itu ada satu tim yang mempunyai ide program membuat kajian akbar seperti itu. Nah, udah jelas ya kalau kajian akbar kan berarti temanya adalah keislaman seperti keagamaan gitu ya. Nah, waktu itu teman-teman tim ini tuh bingung tema yang mau diangkat apa seperti itu. Dan siapa juga pembicaranya, seperti apa ustadznya. Nah, waktu itu karena memang masih banyak juga event serupa kajian akbar di lingkungan universitas ya, UII. Jadi saya menganjurkan teman-teman untuk melakukan riset yang benar-benar mendalam ya. Artinya adalah mereka juga harus tahu siapa responden yang mereka ambil datanya seperti itu. Nah, waktu itu singkat cerita dapatlah mereka beberapa responden yang mereka ambil gitu dari riset media sosial mereka. Jadi mereka ambil beberapa orang. Kalau tidak salah waktu itu hampir lebih dari 100 orang yang menjadi responden mereka. Kemudian data yang mereka kumpulkan adalah terkait dengan tema. Nah, tema. Kira-kira kalau mau ada program kajian akbar, tema apa yang menarik seperti itu? Mereka memberikan pilihan seperti itu. Dan setelah riset itu selesai, masa pengambilan datanya, baru didapat bahwa banyak orang-orang yang tertarik dengan isu-isu percintaan. Sangat Gen Z banget ya Mas, percintaan. Benar. Karena kan mereka membuat eventnya bukan untuk mereka sebenarnya, tapi mereka mencoba untuk melihat peluang pasar mereka itu kemana arahnya, apa kemudian keinginan mereka seperti itu. Nah, karena mereka juga menargetkan Gen Z, maka berarti data itu valid. Sesuai ya, jadi cocokologinya. Ya. Jadi setelah mereka melakukan riset itu dan
digunakanlah data itu untuk mereka membuat perencanaan dan implementasi, dan ternyata benar. Ketika hari H, ya banyak, hampir 500 lebih audiens yang datang. Berarti berhasil gitu ya, Mas? Saya bisa bilang berhasil. Ya, karena sesuai dengan riset yang telah dilakukan. Benar. Karena untuk membuat kajian akbar, itu menurut saya cukup sulit gitu kan. Apalagi tidak cukup, Mas. Memang sulit sepertinya. Karena mereka juga sangat kesusahan untuk mendapatkan profit, karena ini kan juga meminta mahasiswa untuk membuat profit seperti itu kan. Dan juga pada saat yang bersamaan juga menyalurkan nilai-nilai tertentu yang dalam artian di sini adalah keislaman seperti itu. Oke, berarti tadi riset itu sudah sangat menjadi tonggak ya, Mas, seperti saya bilang di awal begitu. Benar. Kemudian kalau kita menyelami lebih dalam, Mas, tadi kan kita membahas tentang teori riset dan kolaborasi. Sekarang kita bedah breakdown di bagian tim. Tim ya, oke. Gimana caranya kita dapat membangun tim yang efektif? Karena mata kuliah ini kan tidak sekali selesai, Mas. Itu berkelanjutan selama kurang lebih 5-6 bulan. Betul. Jadi teamwork itu menjadi suatu hal yang vital juga, Mas, gitu ya. Karena keberhasilan itu dimulai dari anggotanya sendiri. Bagaimana, Mas, itu mengenai cara kita membangun tim yang efektif gitu untuk mencapai satu tujuan bersama? Oke. Jadi kalau tadi ke riset gitu kan, sekarang kita ke tim ya. Iya, betul. Jadi ada lagi satu hal yang penting kan tadi selain riset, yaitu kolaborasi gitu kan. Bagaimana kemudian teman-teman memanfaatkan peluang-peluang kolaborasi untuk menjalankan programnya seperti itu. Nah, menurut saya pribadi ya, dan ya berdasarkan beberapa kajian juga, kinerja tim atau project base gitu, cara paling efektif dan efisien untuk melaksanakannya yaitu dengan menggunakan strategi kolaboratif, atau bagaimana kemudian mereka menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Karena kalau kita membicarakan tentang project base, berarti ini adalah sesuatu proses yang harus dilakukan oleh banyak orang, ya, gitu bersama-sama. Bersama-sama, dan ini juga padat karya gitu. Artinya padat karya adalah mereka menggunakan SDM dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang jago banget di finance seperti itu. Ada juga orang-orang yang jago di bidang strategik. Bagaimana kemudian dalam satu tim memanfaatkan peluang kolaborasi untuk bekerja sama mencapai satu tujuan yang mereka sepakati bersama seperti itu. Oke, baik. Jadi perannya masing-masing kemudian dikombine ya, Mas, menjadi satu. Betul banget. Oke. Memasuki sesi terakhir untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Ibnu, apakah ada saran, mungkin nggak cuma teman-teman mahasiswa yang menonton, mungkin dari masyarakat luas, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan dalam menggabungkan riset dan kolaborasi ke proyek-proyek komunikasi? Oke, gimana caranya kemudian mengkombinasikan mengkombinasikan kedua tadi gitu. Ya. Jadi teman-teman juga perlu mengetahui bersama dulu ya bahwa kolaborasi itu juga bagaimana kemudian teman-teman bisa melakukan riset. Ini kan sangat berhubungan gitu kan. Iya, riset betul. kan juga padat karya juga kalau kita bicara tentang kerja tim seperti itu kan. Ada yang harus mengamati tentang pasar tadi kan. Apa trennya kayak gitu kan. Apa kemudian event-event atau program-program yang ramai seperti itu. Dan bagaimana kemudian pembuatan kontennya. Kita juga bicara tentang riset media sosial seperti itu. Lalu ada juga orang-orang yang bagaimana kemudian mereka meriset tentang budgeting seperti itu. Nah, kalau mereka tidak kolaborasi, mereka akan tidak dapat menggunakan waktu dan SDM mereka dengan efisien seperti itu. Jadi penting banget untuk memahami korelasi antara keduanya dulu. Nah, saya mau mensitasi satu jurnal dari Schumann, itu mereka membuat jurnalnya tahun 2010 tentang pentingnya kolaborasi. Lagi-lagi saya membicarakan kolaborasi. Kolaborasi lagi. Jadi Schumann dan kawan-kawan ini membahas terkait dengan manfaat yang bisa ditimbulkan atau didapat setelah mereka mengamati tentang proses kolaborasi. Yang paling penting dan menjadi highlight di penelitian itu adalah bahwa kolaborasi ini meningkatkan dua hal nih, Del. Yang pertama adalah kapabilitas, lalu kemudian kredibilitas. Kapabilitas dan kredibilitas. Benar banget. Oke. Kita bedah satu-satu ya. Kalau kita membicarakan kolaborasi meningkatkan kredibilitas, berarti dengan kolaborasi teman-teman akan mendapatkan peluang untuk meningkatkan
trust atau kepercayaan dari audiens misalkan. Teman-teman di sini posisinya sebagai mahasiswa membuat program komunikasi yang mana mungkin bagi sebagian orang kan sesuatu yang baru gitu kan. Iya, betul. Nah, ketika teman-teman ingin menjadi one man show istilahnya ya, jadi membuat event tanpa berkolaborasi dengan siapapun seperti itu, bagaimana kemudian publik akan mempercayai bahwa event itu adalah event yang bagus untuk mereka gitu Yang kan. trusted ya, Mas. Yang trusted gitu kan ibaratnya. Nah, dengan kolaborasi teman-teman bisa mengajak praktisi lain atau kemudian berkolaborasi dengan brand-brand lain, media partner, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi support yang meningkatkan kredibilitas teman-teman di publik nanti atau di masyarakat. Sehingga nanti pada saat teman-teman melakukan strategi marketing untuk mengajak masyarakat join ke program teman-teman, ya mereka dengan mudah melihat ini siapa sih yang mengadakan, lalu siapa saja yang berkontribusi dalam acara tersebut atau event tersebut gitu. Jadi sangat menguntungkan bagi penyelenggara juga seperti itu. Kemudian bagaimana kolaborasi meningkatkan kapabilitas, yaitu ya teman-teman kan tadi ingat ya, baru pertama terjun mungkin bagi beberapa orang atau mereka baru merintis di industri pembuatan event ini. Nah, ketika teman-teman masih menjadi pemain baru istilahnya, berarti kapabilitas teman-teman juga harus ditingkatkan seperti itu kan, atau masih membutuhkan peningkatan skill di bidang-bidang tertentu seperti itu kan, di area tertentu. Nah, dengan peluang kolaborasi, teman-teman juga bisa sambil belajar, kemudian teman-teman bisa bekerja sama dengan orang-orang yang skill tadi, yang sudah experience tadi. Yang sudah punya nama ya, Mas? Ya. Benar banget, yang sudah punya nama, dan tentu saja kalau kita bicara tentang kapabilitas berarti pengalaman ya. Betul. Jadi karena ini kan proyek kreatif, pengalaman itu sangat penting. Jadi teman-teman bisa istilahnya mentoring, sharing dengan orang-orang yang memang sudah pakar. Sudah mengalami ya. Benar sudah banget. Oke. Mau menambahkan sedikit mengenai kredibilitas tadi ya, Mas. Saya cukup setuju ya, karena memang ketika angkatan saya, Mas, secara keseluruhan itu memang teman-teman yang melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah berpengalaman atau mereka sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat memang lebih jauh berhasil mungkin gitu ya, Mas. Gitu. Jadi sangat poinnya tadi saya teringat dengan flashback lagi ya, dengan karena saya sudah melakukan gitu. Oke, Mas Ibnu, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai kolaborasi secara internal, artinya dari tim kita sendiri. Nah, kalau sama pihak luar gimana tuh, Mas? Jadi secara eksternal, karena kan dalam matkul ini juga kita harus berhubungan dengan pihak luar. Nah, jadi benar ya, di mata kuliah ini teman-teman memang harus berkolaborasi dengan pihak luar. Karena itu juga terkait dengan hal-hal yang kita udah bahas ya, untuk meningkatkan kredibilitas dan kapabilitas seperti itu. Artinya teman-teman juga diminta untuk bagaimana caranya mendapatkan terpaan dari expertise atau praktisi di luar seperti itu. Entah itu bisa brand yang bisa menjadi sponsor atau kemudian pihak apapun yang bisa mensupport kegiatan teman-teman seperti itu. Bisa organisasi juga dan instansi pemerintahan juga bisa. Nah, Gizan pernah membahas di jurnalnya tahun 2010 ya kalau nggak salah, untuk melakukan kolaborasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelumnya seperti itu. Pertama, teman-teman juga harus tahu dulu nih visi dan misinya sama atau enggak dengan pihak-pihak yang mau diajak untuk kolaborasi seperti itu. Ketika visi misinya sama, berarti peluang untuk bekerja sama akan lebih besar. Misal tadi contoh kegiatannya Adel kan kalawastra ya, berkain gitu kan, artinya itu singgungan dengan isu-isu budaya. Nah, ketika teman-teman riset juga melakukan mapping ya, atau membuat daftar pihak-pihak yang kemungkinan bisa diajak kerjasama. Kalau isunya tadi budaya, berarti yang muncul adalah instansi-instansi yang berhubungan dengan kebudayaan seperti itu. Contohnya di Jogja mungkin ada Dinas Kebudayaan, atau kemudian bekerja sama dengan instansi yang menyelenggarakan pendidikan kebudayaan, bisa kerjasama dengan universitas kesenian seperti itu dan lain sebagainya, atau komunitas-komunitas tari dan komunitas penggemar batik gitu ya juga bisa. Nah, itu artinya bahwa visi dan misinya sudah selaras.
Jadi ketika teman-teman akan mengajukan ide atau akan mengajak kolaborasi, akan lebih mudah masuknya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, yang kedua adalah, tadi kan visi misi sama. Ini juga teman-teman memperhatikan poin yang kedua, yaitu ada nggak keuntungan yang bisa diperoleh oleh dua belah pihak atau mutual benefit tadi ya. Jadi kedua pihak harus saling menguntungkan. Bener banget, ada keuntungan yang bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Entah itu bisa berbentuk material atau hal lainnya seperti itu. Kalau contoh di berkain tadi, kalau Astra, ketika teman-teman bekerja sama dengan komunitas batik tadi kan, teman-teman berusaha untuk menyediakan wadah untuk komunitas itu berkumpul misalnya, platform gitu. Itu artinya mereka punya kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Yang mungkin sebelumnya mereka cukup kesulitan untuk mengadakan hal serupa seperti itu. Artinya ketika akan diadakan kolaborasi, komunitas batik tadi mendapatkan tempat untuk mereka bersosialisasi dengan orang-orang dengan interest yang sama, dan di hal lain teman-teman sebagai penyelenggara juga bisa mendapatkan massa atau audiens yang memang niche ya, jadi sangat fokus dengan isu-isu berkain tadi. Jadi ada dua belah pihak yang diuntungkan di sini. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan sih. Jadi 2 poin tadi ya Mas, Ya. visi misi dan saling keberuntungan ya, Benar. menguntungkan satu sama lain. Betul. Oke, Mas Ibnu, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan mengenai manajemen proyek komunikasi yang sedang kita diskusikan saat ini? Nah, jadi pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang atau akan ya melakukan mata kuliah ini adalah teman-teman harus sadar betul pentingnya riset dan kolaborasi ini. Kenapa? Karena sekali lagi, riset adalah dasar dari bagaimana teman-teman bisa merancang dan menjalankan program komunikasi secara baik seperti itu. Dan kemudian kolaborasi juga membuka peluang teman-teman untuk bisa mendapatkan hal-hal yang lebih besar. Contohnya adalah ya tadi peningkatan kredibilitas dan kapabilitas. Itu sangat penting. Saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman ketika kita sedang berdiskusi seperti itu, bahwa kelompok yang akan berhasil atau tim-tim yang akan berhasil nantinya dalam implementasi program komunikasi ini adalah mereka yang bisa mengkombinasikan kedua hal tersebut. Ketika riset dan kolaborasi disatukan, maka akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk keberhasilan proyek. Baik Mas Ibnu, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Sobat Ikoners, itu tadi seputar Dynamics Duo, riset dan kolaborasi dalam proyek komunikasi. Semoga ilmunya bermanfaat dan yang paling penting dapat diterapkan dengan baik. Oke, cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa di Komuni kita selanjutnya. Bye-bye!